Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa, masih dengan tema yang sama nih, yaitu pendidikan di era milenial, bersama dengan Pak Suparyadi, seorang guru di kafe. Iya. Oke. Bapak, ini tadi kan kita sempat bahas mengenai attitude. Iya. Nah itu pandangan Bapak mengenai hal tersebut bagaimana? Ya tentu, ya attitude itu penting sekali. Makanya sekarang digalakkan juga pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu Iya. memang berlaku Iya. jadi mata pelajaran atau gimana? Enggak, istilahnya kalau sekarang ke pendidikan karakter profil Pancasila. Oh iya. Dimasukkan di mata pelajaran. Jadi di sana kan ada karakter. Ya salah satunya kan ada di sana disiplin tentang disiplin siswa sendiri gitu kan. Jadi attitude, ya kan, tingkah laku, bagaimana bersikap, mencintai NKRI. Itu kalau kan kita menggunakan kurikulum merdeka sekarang. Iya. Ya, jadi masalah sikap atau attitude itu sangat penting. Apalagi SMK kan. SMK itu kan outcome-nya BMW katanya. BMW. Ya, outcome-nya itu harapannya BMW. Oke. Bekerja, melanjutkan wirausaha. Oke, Iya. jadi kepanjangan dari BMW ini bekerja, melanjutkan wirausaha. Itu harapannya outputnya Output. dari SMK. Oke, Sehingga iya benar. attitude itu perlu sekali. Iya, Iya, betul. karena kalau mereka misalnya bekerja, ya tentu dunia kerja kan mencari attitude yang baik Iya. sebelum skill. Ya kan kalau anaknya Itu beriringan tuh. Beriringan. Nah, misalnya anaknya attitude-nya bagus, terus skill-nya bagus, pasti diterima. Tapi kalau attitude-nya rendah, skill-nya bagus, belum tentu diterima. Ya, atau sebaliknya, skill-nya mungkin menengah, tapi attitude-nya baik, mungkin itu yang lebih diterima. Oke. Ya, karena di dunia kerja kan, ya salah satunya mungkin attitude-nya baik, datang tepat waktu, gitu kan. Kalau datangnya telat terus, otomatis kan di dunia kerja Gimana itu ya? gimana gitu kan. Nah itu makanya attitude itu sangat penting. Ya setelah itu baru kita ada skill dan kognitifnya. Oke. Ya. Nah Bapak, mengenai membahas mengenai milenial ini tadi, kalau Bapak melihatnya sebagai tenaga pendidik, cara orang kan banyak yang bilang tuh kalau misalnya mendidik zaman anak-anak era milenial ini tidak bisa disamakan dengan era generasi X. Ya. Ya, karena adanya perbedaan karakter dan lain sebagainya. Karena memang setiap zaman berbeda-beda ya Pak ya, Betul. pola didiknya. Banyak juga yang mengatakan bahwasannya di era ini cara mendidiknya tidak bisa sekeras di era X. Iya. Nah, itu tanggapan Bapak gimana? Ya tentu betul sekali gitu. Generasi milenial dibandingkan generasi X, generasi saya lah gitu kan, generasi X gitu kan. Kalau generasi milenial itu kita harus sebagai generasi X, kita harus memasuki dunia mereka. Kita harus Caranya bagaimana? Iya, kita harus istilahnya apa sih yang sedang digandrungi generasi sekarang gitu kan. Nah, salah satunya kan banyak gadget. Kalau kita kan tidak terlepas dari gadget kalau anak sekarang kan. Karena ya, makanya kita harus masuk ke dunia mereka. Makanya kita pembelajaran harus masuk ke sana. Kalau enggak tuh ya kalau kita pembelajaran menolak kemajuan sangat Nggak bisa sangat bisa gitu kan. Sehingga pembelajaran itu ya tentu harus mengikuti ya pakai IT. Kalau tidak menggunakan IT ketinggalan, tergilas. Ya. Tergilas. Iya, tergilas. Oke. Nah, ada kesusahan nggak Bapak selama menghadapi generasi milenial ini? Ya, di awalnya tentu kesulitannya karena kita ya generasi X kan attitude teknik kita dulu kan dengan sekarang kan berbeda. Iya. Kalau dulu kan mungkin peserta didik itu kalau generasi X itu banyak agak keras didikannya. Ya,
Ya istilahnya main fisik tapi sebenarnya masih dalam koridor gitu kan. Iya. Nah, misalnya dicubit atau dipukul tangannya sedikit gitu kan, dalam tentu itu dalam mendisiplinkan peserta didik gitu kan. Tapi kalau sekarang Tidak bisa lagi tapi tidak diberlakukan bisa di lagi. zaman Di sekarang. sekarang. Karena anak-anaknya dan orang tua juga banyak istilahnya paradigmanya sudah berubah. Oke, Iya. paradigmanya Iya, sudah paradigmanya berubah, sudah berubah. Sehingga harapannya mungkin anak didik itu ya tentu kita menggunakan lisan, tidak langsung fisik gitu kan. Kalau untuk mendisiplinkan peserta didiknya. Oke. Atau pakai aturan. Kalau di sekolah kan pakai aturan poin sekarang. Oh, pakai poin. Ya, Oh, poin memang gitu poin. kan. Kalau dulu kan mungkin lebih ke anaknya gitu kan. Karena orang tua pun kalau dulu kan emang menitipkan, tolong apa saya titip anak saya iya. gitu kan. Mau Kalau nakal bapak jewer aja. Iya, kalau itu kan emang terucapkan sama wali murid atau Iya. orang tua kan. Kalau nakal silahkan dijewer. Nah, pokoknya terserah diinikan. Nah, tentu kan guru pun waktu itu kan melakukan tindakannya kan tetap menyesuaikan ini gitu. Nggak mungkin menyakiti siswa itu kan nggak mungkin kan. Iya, benar. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi nih Pak, perilaku, pola perilaku generasi milenial Iya. yang menurut Bapak harus lebih diperhatikan di anak-anak era milenial ini apa? Kalau Dalam koridor pendidikan ya kalau perilakunya tentu ya itu tadi kan. yang harus diperhatikan, di bagian mananya nih, di sisi ini nih yang harus diperhatikan lagi. Mungkin untuk mendidik anak era ini harus lebih menggunakan hati atau gimana Iya. gitu. Itu gimana Pak? Ya sebenarnya kalau itu pendekatan personal sebenarnya kan. Oh, oke. Ke peserta didiknya. Jadi nggak bisa kalau kita samakan dengan generasi yang Tentu. X gitu kan. Generasi sekarang tentu pendekatannya lebih lebih halus gitu, Lebih halus. lebih tidak menggunakan fisik gitu kan. Ya. Mereka karena mungkin generasi ini lebih lebih melek teknologi ini, jadi dia akan lebih paham jika ada teori-teorinya seperti ya Pak ya. Iya. Oke. Istilahnya Itu kan, gimana Pak cara Bapak sebagai seorang guru tuh, Pak? ya tentu istilahnya kita mengikutin mereka, jangan kita menolak apa yang ini kan. Mereka terkadang kalau dalam pembelajaran mereka ada yang lebih tahu membaca, lebih dulu gitu kan. Oke, dengan iya. brosur gitu kan, dengan mencari di internet sekarang kan zamannya Serba canggih, Iya, serba melek gadget teknologi, makanya ya. iya kan? Nggak bisa dengan kita mempertahankan pola-pola lama gitu Iya, kan. Sehingga kita harus menyesuaikan. Kalau dia istilahnya sudah mencari dulu, ya kita beri A+. Kalau anak-anak yang sudah mendapatkan informasi dulu, Iya. ya kan kita sekarang kan guru kan nggak harus satu sumber, lebih dari benar. lebih dari beberapa sumber. Kalau dulu Banyak kan hanya sumber. buku gitu kan, hanya dari guru, Mm-mm. ya kan. Kalau sekarang kan selain dari guru dia bisa mencari juga. Iya. Makanya saya selalu memberikan kebebasan. Silakan ini referensi yang saya gunakan, gitu kan. Silakan cari juga di pembanding di media sosial media atau di sosial. Google, gitu kan. Untuk istilahnya Dituntut lebih kreatif juga berarti lebih ya? kreatif anak-anaknya. Makanya guru sekarang banyak memfasilitasi peserta didiknya, sehingga peserta didik dituntut untuk lebih kreatif, dia lebih mencari informasi itu kan sudah terbuka semua. Ya. Itu. Oh, seperti itu ya Bapak ya. Sempat kewalahan nggak Pak? Hah? Kalau kewalahan enggak? Enggak. Iya. Karena kita ya mengikutin Maksudnya kewalahannya tuh nggak cuman ini ya, belajar di dalam kelasnya, Iya. menghadapinya gitu. menghadapin peserta didiknya, tingkah lakunya gitu. Iya. Oh, kalau itu sih insya Allah sih selama ini enggak. Alhamdulillah, ya. Enggak. Nah, karena mungkin ya kalau dulu kan kalau di kelas, karena kan di awal masuk kelas saya beri kayak kontrak belajar gitu. Oh, ada kontrak belajarnya. Itu Jadi biasanya apa tuh Pak tipnya, yang misalnya kan diberlakukan? kita belajar yang pertama kan pembelajaran saya misalnya fotografi gitu kan. Jadi tugasnya nanti harus kalian kerjakan gitu kan. Oke. Kemudian dalam belajar itu kalau sekarang kan anak-anak selalu bawa HP.
Iya. Ya. Oh, nggak apa-apa sekarang sekolah bawa HP. Ya rata-rata kan sekarang bawa HP karena emang teknologi itu nggak bisa kita hindari. Oke. Ya. Kalau zaman aku dulu, padahal aku milenial juga ya, walaupun Iya. ya. Itu bawa HP itu akan disita. Ya kalau dulu. Kalau sekarang udah enggak Kalau ya? sekarang kan apalagi kemarin setelah pandemi itu kan. Oh, Karena iya. pandemi itu kan menuntut Full ya? anak ya menggunakan HP gitu kan, menggunakan teknologi. Tapi sekarang kan efek dari itu tetap kita gunakan. Makanya untuk pembelajaran, makanya classroom kita manfaatkan. Makanya kalau di awal masuk saya buat kesepakatan bersama. Kalau ketahuan buka HP-nya bukan materi, nah Oke. itu saya sita seminggu atau 2 minggu. Oh, itu udah ada kontraknya Iya, ya, kita jadi nggak bisa kontrak, nggak dilanggar. bisa dilanggar. Oke. Makanya sama-sama kalau misalnya kan anak-anak banyak main game gitu kan. Dengan kontrak itu, ya kan kita terlindungi. Gitu kan? Iya, benar. Iya, jadi ini kesepakatan kita bersama. Di luar itu ya nggak apa-apa gitu kan. Nah, Oke, selagi itu gadgetnya ada waktunya. Misalnya kalau kita lagi menerangkan, off gadgetnya. Oke, Nah, sip. ada saatnya kita, silakan mencari informasi pembanding lainnya, browser boleh. Nah, Oke, tapi ya itu tadi tetap kalau dia main game bukan mengerjakan tugas, Disita nanti. disita. Baik, Iya, sesuai Bapak. kesepakatan. Oh iya. Nah, itu. Baik Bapak, nanti kita lanjutkan lagi ya Bapak ya. Oke, siap. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.